Namun, kemerdekaan Indonesia tak seperti yang diharapkan. Baru sejenak kita merasakan kebebasan itu, penjajahan dan penderitaan kembali membalut Ibu Pertiwi. Belanda yang mengetahui bahwa Indonesia telah bebas dari Jepang berusaha kembali untuk menduduki tanah air Indonesia. Bangsa Indonesia kembali dibentuk oleh Belanda dan saat penindasan serta penderitaan kembali mewarnai kehidupan. Kurang ajar mereka, datang kembali mau menguasai negeri kita. Kurang ajar pasukan Belanda itu. Berani-beraninya mereka mengibarkan benderanya di negeri kita ini. Ya, mereka juga banyak menahan saudara-saudara kita dan juga banyak yang disiksa. Apakah kita akan diam saja tanpa melawan? Tidak, kita harus mengusir penjajah dari tanah air kita. Ini kan Indonesia, bukan Belanda. Mereka sudah melecehkan negara kita. Apakah mereka tidak tahu kedaulatan negara? Kalau begitu, kita harus memberantas pasukan Belanda itu. Ayo, kita siapkan bambu runcing untuk menyerang mereka. Saudara-saudara sekalian, tenang, ada apa ini? Pasukan Belanda telah mengibarkan bendera di negeri kita, Letnan. Sepertinya mereka mau menguasai Indonesia lagi. Tidak, batasnya. Ya, supaya tentara Belanda itu ikut terpanggang di dalamnya. Tenang, saudara-saudara, tenang. Kita harus bisa menahan amarah kita. Tapi Letnan, mereka telah menginjak-injak harga diri kita. Kita harus berpikir tenang-tenang dan jernih. Kalau kita asal bunuh dengan kerasan, kalau kita nyakit dengan mereka. Tenanglah, saudara-saudara, kita pasti bisa menemukan bendera itu. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat sedang itu sakit. dalam keadaan Sebaiknya sakit Bung pulang dan segera beristirahat dahulu. bangkit dari ranjang dan Tidak, Pak menemui Presiden. Presiden Soekarno Saya harus berjuang. yang saat itu Negara sedang membutuhkan berada saya di justru Gedung Agung pada masa-masa sekarang. Yogyakarta. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah Sementara ratusan itu, tahun menimpa. para pejuang yang ada di kota Gresik sedang menyiapkan kedatangan Jenderal Sudirman. Sebentar lagi, Jenderal Sudirman akan datang. Kita sambut Jenderal Sudirman dengan semangat perjuangan yang tinggi. Iya, semoga kita diberikan kemudahan dalam perjuangan ini. Amin. Akan tetapi, sebelum sampai di Sedai, Jenderal Sudirman dikepung oleh pasukan Belanda. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda.
Nei, itu bukan Sudirman. Hutferdong. Ini Sudirman. Nei, Ini Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawakan di saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Para pejuang dan Jenderal Sudirman pun bertemu. Sebelum Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanannya, beliau berpesan agar melawan penjajah dengan cara gerilya. Letnan Suparman berpamitan kepada ibunya untuk pergi berjuang. Mbok, saya akan melakukan tugas negara, mengusir penjajah dari tanah air kita ini, Mbok. Saya minta doa dari doanya. Iya, Ngger, saya doakan kamu supaya bisa mengusir penjajah dari tanah air kita dan merdeka. Saya pamit, Mbok. Assalamualaikum. Merdeka! Merdeka. Semua pasukan berkumpul untuk mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Itu Letnan sudah datang. Mari kita siapkan bambu runcing untuk menumpas Belanda. Apakah semuanya sudah berkumpul? Sebagian masih belum, Letnan. Kita tunggu semuanya, baru kita siapkan. Saat ini juga nih, kita habisi penduduk pribumi. Jangan kasih ampun untuk mereka. Betul sekali, Kapten. Kita ambil alih di kekuasaan, nah. Saya akan habisi penduduk pribumi, Hahaha. Kenapa kalian semua begitu kejam kepada rakyat pribumi yang tak bersalah? Kamu tidak tahu apa-apa. Pergi sana. Kalian semua kejam. Peperangan pun tak terhindarkan. Belanda yang lebih siap dan membawa berbagai alat perang menyerang para pejuang. Mereka menembaki tanpa ampun. Bahkan banyak yang disiksa dan ditahan. Indonesia pun kembali menangis. Tak banyak yang bisa kita perbuat untuk menghadapi selongsong peluru Belanda yang mulai membabi buta. Ketika sang saka merah putih berganti bendera lain, para pejuang bersyukuran kembali.
membela tanah air tercinta, untuk memerdekakan bangsa Indonesia seutuhnya. Dengan ditandai pengibaran sang saka merah putih, bendera Indonesia, sang saka merah putih berkibar tegak. Merdeka! 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 Indonesia kebangsaan, bangsa yang tak akhir. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan negeriku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku.